Satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh makna, mengajarkan kita tentang keikhlasan, kesabaran, dan berbagi pada sesama. Di bulan suci Ramadan ini, marilah kita kembali meneguhkan semangat, solidaritas, dan nilai-nilai kemanusiaan. Atas nama keluarga besar Kompas TV, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga di bulan suci Ramadan ini, kita semua selalu dilimpahi keberkahan dan kebaikan yang menyinari negeri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara sepenjuru Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Bianga sampai Pulau Rote. Selama 30 menit kami akan sajikan beragam informasi dari 31 Biro Kompas TV di berbagai daerah di tanah air. Inilah Jurnal Nusantara, selengkapnya bersama saya Rahma Piliang. Informasi pertama, saudara, kebakaran hanguskan satu unit rumah di Makassar, Sulawesi Selatan pada Rabu malam. Pemadam kebakaran 6565 di Jalan Perintis Kemerdekaan 6, samping Top Mode. Kebakaran dengan cepat menghanguskan rumah yang terbuat dari material kayu. Untuk memadamkan api, 8 unit armada pemadam kebakaran dari Posko BTP, Posko Kima, dan Posko Timur dikerahkan. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian. Belum diketahui penyebab kebakaran dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Masih dalam proses pemadaman. 10 bangunan lapak dagangan di pasar tradisional Pekan Labuhan, Medan, Sumatera Utara ludes terbakar. Kobaran api dengan cepat menghanguskan bangunan tua yang dijadikan tempat berjualan di pasar tradisional Pekan Labuhan, Medan, Labuhan, Kota Medan. Sedikitnya 10 bangunan lapak ludes terbakar dalam musibah ini. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dan api baru dapat dipadamkan 3 jam setelah 5 unit mobil pemadam dikerahkan ke lokasi. Tidak ada korban dalam kebakaran. Truk tangki bermuatan bahan kimia tiner terbakar di ruas tol Cipali, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Kebakaran ini terjadi di KM 185 ruas tol Cipali, tepatnya di wilayah Desa Kedung Bunder, Kecamatan Cirebon, Jawa Barat. Muatan truk yang berisi bahan kimia tiner membuat api dengan cepat membesar dan membakar seluruh badan truk tangki. Besarnya kobaran api juga merembet ke sejumlah pohon. Api dapat dipadamkan dalam waktu sekitar 2 jam dengan menerjunkan 5 mobil damkar. Informasi lainnya, saudara, ratusan bunda ojek online ojol di Surabaya dan Badan Amil Zakat Nasional atau Basnas Jawa Timur berpawai bersama jemaah pengajian. Selain ikut pawai, Basnas Jawa Timur berbagi di momen Ramadan dengan memberikan bantuan sembako kepada bunda ojol dan jemaah pengajian. Inilah Islamic Center Surabaya yang dipenuhi ratusan bunda ojol bersama petugas Basnas Jawa Timur yang mengikuti pawai mengelilingi area masjid sebagai bentuk syiar menyambut bulan suci Ramadan. Selain pawai,
Basnas Jawa Timur juga membagikan ratusan paket sembako kepada bunda ojol dan jemaah pengajian. Bantuan ini diharapkan dapat meringankan beban dan membuat mereka lebih siap menjalani Ramadan. Jawa Timur megengan, murih sugeng, golek sugeng, golek selamat, dengan seneng tok ambek sedekah, insyaallah selamat. Karena perintah Kanjeng Nabi, wong yang hanya senang tok kehadiran Ramadan sudah pahala besar. Nah, ini rangkaian kegiatan yang sangat banyak kita lakukan, antara lain 18.000 anak yatim dengan Ibu Gubernur nanti di 18 kabupaten. Selain sembako, Basnas Jawa Timur turut menyalurkan program untuk para mustahik, mulai dari beasiswa pendidikan, bantuan modal dan peralatan usaha, hingga perbaikan rumah tidak layak huni. Dalam kegiatan sosial ini dihadiri Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan sejumlah stakeholder di Jawa Timur. Sebagaimana pesan dari Jawa Timur, wong cilik Iso gumuyu, ya. Memang kalau konsep di agama sendiri kan para siapa menyambut puasa Ramadan dengan penuh kegembiraan. Yang mana semua Ramadan iman tisabah. Melalui program sosial berbagi sembako ini mampu memberikan teladan dalam memperkuat semangat berbagi di momen Ramadan. Misbahul Munir, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Pengembangan wilayah pesisir Bulukumba demi memacu ekonomi dan wisata. Seperti apa rencana pemerintah setempat? Simak perbincangannya bersama Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf, usai jeda. Masa depan kita tentukan. Marjan. Baju kusam, noda nggak hilang. Tenang aja, ini solusinya. Wistain Remover, penghilang noda bandel, bekerja 10 kali lebih cepat, lebih efektif. Oleskan langsung pada noda. Bersih seketika, gunakan bersama deterjen. Putih dan warna kembali cemerlang. Wingscare. Masa depan kita tentukan. Marjan. Kenapa sahur minum Champion? Meskipun puasa, otak nggak boleh lemot, tubuh nggak boleh lemes. Champion, satu-satunya minuman coklat dengan malt dan DHA. Yuk sahur Champion, pasangan lemot nggak lemes. Champion. Masa depan kita tentukan. Marjan. Itu bakteri. Baju lembab mengundang bakteri, jadi bikin gatal dan bau. Pakai Soplin Antisep Deo Fresh baru. Deterjen dengan Auto Active Power. Bersihkan kotoran, bakteri, dan jamur. Soplin Antisep, solusi bersih, bebas bakteri, fresh seharian. Wingscare. Masa depan kita tentukan. Marjan. Kopi hits nomor 1, ya Top Coffee Gula Aren. Gak cuma FOMO-FOMOan. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya nendang. Gula arennya legit. Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wingsu. Masa depan kita tentukan. Marjan. Saudara, pemerintah Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan tengah menggenjot pengembangan wilayah pesisir. Selain untuk menciptakan destinasi wisata baru, juga sebagai upaya untuk menggenjot perekonomian warga.
Ini adalah Pantai Merpati, pantai yang terletak di pesisir Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan ini kini jadi destinasi wisata baru. Sejumlah fasilitas bisa dinikmati di pantai sepanjang 11,5 km tersebut. Tak hanya itu, beragam kuliner juga tersedia sebagai pelengkap kala berwisata. Alhamdulillah sejak ada Pantai Merpati ini, UMKM bertumbuh. Alhamdulillah semakin ramai, Bulukumba semakin ramai, menjadi pusat ekonomi, apalagi pusat wisata. Jadi semua yang ada di sini, warga Bulukumba merapat ke Pantai Merpati, mau bisa di Car Free Day ataupun setiap sore di sini yang membawa dampak positif untuk masyarakat Bulukumba, utamanya bagi UMKM. Pantai Merpati dulunya adalah lokasi kumuh dan tak terurus. Namun dengan perbaikan dan inovasi, pantai ini kini jadi ikon baru di kota Buta Pandrita Lopi. Pengembangan Pantai Merpati merupakan salah satu program pembenahan wilayah pesisir. Hal ini sebagai upaya menciptakan destinasi wisata baru dan penopang ekonomi daerah. Dengan relokasi ini yang berkelanjutan sampai hari ini sudah 2-3 kali kita melakukan rehabilitasi, perubahan yang sampai hari ini ya boleh kita lihat bagaimana Pantai Merpati itu sudah terhindar dari kekumuhan, tapi yang lebih penting bahwa wilayah-wilayah kumuh yang ada hari ini, pelaku-pelaku penduduk yang ada itu ikut menjadi bagian daripada tumbuhnya ini Pantai Merpati. Dan alhamdulillah setelah dihuni dengan berbagai macam fasilitas yang kita miliki, ada panggung, ada segmentasi pengusaha bawah, pengusaha menengah, pengusaha yang bagus, kafe-kafe, semua tumbuh. Pembenahan Pantai Merpati dilakukan sejak 2022 lalu. Total anggaran yang dikucurkan untuk pengembangan daerah wisata pesisir ini sebesar 20 miliar rupiah. Afriansa Lahia, Kompas TV Bulukumba, Sulawesi Selatan. Pengembangan wilayah pesisir Bulukumba demi memacu ekonomi dan wisata, seperti apa rencana pemerintah setempat? Kita bahas bersama Wakil Bupati Bulukumba, Andi Edi Manaf. Selamat pagi Pak Andi. Bapak bisa dijelaskan dari mana asal ide pengembangan ini dan wilayah mana saja yang akan ada pengembangan wilayah pesisir ini Bapak? Ya, selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia. Ya, lebih penting selamat melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Mbak Hama, dan benar yang telah disampaikan tadi bahwa kawasan pesisir pantai ini adalah kawasan yang boleh kita katakan kawasan kumuh selama ini, yang banyak ditempati dan ditinggali oleh masyarakat ekonomi ke bawah. Oleh karena itu lahirnya pengembangan Pantai Merpati ini didasari oleh kepemimpinan yang masa lalu. Bahkan kepemimpinan masa lalu telah merencanakan membuat perencanaan untuk mengembangkan Pantai Merpati sebagai waterfront city. Dalam kepemimpinan itu berlanjut, itu tidak ada perubahan tapi kita terus lanjutkan, kita tingkatkan karena di Pantai Merpati ini memiliki panjang pantai yang cukup untuk kita kembangkan. Apalagi Pantai Merpati ini ada di tengah pusat kota Kabupaten Bulukumba dengan potensi kelautannya, dengan potensi masyarakat yang ada di sekitar itu, dengan jumlah penduduk Kabupaten Bulukumba yang bisa menyangga beberapa kabupaten, baik dari Selayar maupun dari Bantai maupun dari Sinjai. Sehingga kawasan pantai ini sebagai penyangga sebelum kita mau jadikan sebagai penyangga sebelum kita berwisata ke tempat lain, termasuk di Bira, termasuk di Kahaya. Oleh karena itu lahirlah ide dalam pemerintahan kami bersama Pak Bupati yang melihat Pak Bupati bahwa Pantai Merpati ini adalah memiliki potensi yang cukup luar biasa untuk kita kembangkan. Pada tahun 2022 maka kita pikirkan membangun secara bertahap dengan mengalokasikan anggaran sampai hari ini kurang lebih 20 miliar. Itu juga kita tidak hanya berhenti sampai di situ. Kita coba bermohon, meminta kepada pemerintah provinsi untuk didukung
Alhamdulillah dukungan itu ya cukup signifikan. Kami bisa mengembangkan Kuala Labu dan juga bagaimana pelabuhan yang ada di sekitar itu mendapatkan anggaran kurang lebih 25 miliar dari provinsi. Ditambah dari kita sekitar 17 miliar. Dan alhamdulillah hari ini juga yang lebih menarik ternyata mendapatkan pemerhatian daripada pemerintah pusat. Kawasan ini dijadikan kawasan kawasan perikanan terpadu. Nelayan, kampung nelayan. Ini juga mendapatkan kurang lebih juga 20 miliar dari pemerintah pusat. Jadi Pantai Merpati ini bukan hanya sekedar kawasan kuliner, UMKM, tapi ini menjadi satu kesatuan dari bagaimana mengembangkan kawasan pantai itu menjadi satu kesatuan, baik itu perikanannya, baik itu nelayan, pelabuhannya, dan kawasan pantai. Nah, bahkan hari ini kita jadikan tempat bermain. Jadi semua tempat bermain, olahraga, sehingga akselerasi pengembangan Pantai Merpati ini ditopang oleh berbagai potensi yang kita miliki. Nah, ini yang kita lakukan. Dan alhamdulillah memang sangat banyak mempengaruhi dari akselerasi, mempengaruhi bagaimana kemampuan daya beli masyarakat, bahkan inflasi, ekonomi bergerak di Kabupaten Bulukumba dan menjadi tempat hiburan. Panggung hiburan kita lakukan, kegiatan olahraga yang dilaksanakan Car Free Day dan organisasi-organisasi yang kita jadikan pusat. Kuncinya lagi-lagi bahwa ekonomi bergerak di kawasan Pantai Merpati ini. Nah, inilah yang kita lakukan sampai hari ini. Oke, baik Bapak. Salah satunya dari pengembangan inovasi wilayah pesisir ini adalah Pantai Merpati ya Bapak ya. Merpati. Nah, mungkin sejauh ini apa manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, UMKM dan juga wisatawan yang berkunjung ke daerah pantai tersebut Bapak? Wah, ini luar biasa Mbak, benar. Yang manfaat utama bahwa yang selama ini kawasan ini adalah kawasan kumuh yang boleh sangat tidak banyak dilirik oleh masyarakat, kumuh. Sehingga ini manfaatnya luar biasa. Perubahan iklim dari masyarakat kumuh itu menjadi masyarakat yang ikut menjadi bagian sebagai pelaku UMKM di Pantai Merpati ini. Ini dalam konteks kedua lapangan kerja. Lapangan kerja ini terbuka kurang lebih 100 pelaku UMKM. Bahkan sebetulnya space yang ada di sana itu terus akan kita kembangkan karena dengan berbagai segmen UMKM dan juga kemampuan masyarakat berinovasi untuk menjual makanan sampai ikan semua dan lainnya, kuliner lainnya itu terus tumbuh. Ya, ini manfaat lapangan kerja. Dari sisi manfaat penataan kota, ya, ini membuktikan bahwa sebagai sentra kuliner, sentra kegiatan, ini juga ikut mempengaruhi. Bahkan pelabuhan yang ada dibangun oleh bantuan provinsi, bahkan kampung nelayan juga, ini juga terintegritas dengan kuliner makanan laut itu juga kita lakukan. Jadi tidak ada hal yang kosong di ruang yang ada di Pantai Merpati. Olahraganya juga masuk, mainan anak-anaknya juga masuk. Jadi tidak ada ruang. Ini terus ikut mempengaruhi ekonomi yang ada di tengah masyarakat. Bahkan yang kemarin di kawasan kumuh, hari ini masyarakatnya tidak merasa lagi sebagai orang miskin. Dia merasakan bagaimana dia mengambil bagian daripada pertumbuhan yang ada di Pantai Merpati. Ini yang manfaat yang banyak terasa baik itu. Dan sumber PAD juga menjadi salah satu PAD yang kita andalkan di Kabupaten Bulukumba, di luar daripada Bira, di luar daripada Kahaya. Gitu Pak. Oke, berarti banyak manfaat begitu ya Pak ya. Selain ini sudah ada Pantai Merpati yang menjadi pengembangan kawasan pesisir, mungkin ada target-target wilayah lain Bapak dan juga jangka panjangnya ini seperti apa Bapak? Ya, terima kasih Mbak Rama. Jadi Bulukumba ini sangat empat kewilayahan itu kita miliki potensi. Satu di kelautan, satu di pegunungan, satu di sumber pengembangan pariwisata Bira, di Kataran juga ada. Jadi kata orang Bugis, Bulukumba ini 4 sulaba. Nah, Bulukumba hari ini bukan hanya Pantai Merpati, ini yang terakhir Pantai Merpati, tapi kita memiliki Bira. Bira itu Mbak, boleh berani kami katakan bahwa secara alam kita memiliki alam yang luar biasa. Karena alamnya pure,
tidak dimodifikasi dan boleh katakan kalau alamnya ya kalah kembali. Nah, pantainya pasirnya itu kita miliki di sana. Ini terus juga kita kembangkan. Di pegunungan ada Kahaya, ya negeri di atas awan. Kalau di Toraja itu ada, itu Kahaya. Kami ada danau yang ada di sana. Kami ada di ketinggian dan di kawasan agrowisata itu juga ada di daerah Tanete. Nah, salah satu lumbung penghasil duren di Sulawesi Selatan itu adalah satunya di Bulukumba. Oleh karena itu buah-buahan kita terus kembangkan karena bagian daripada program Pak Bupati dalam rangka menciptakan ketahanan pangan dan menopang ekonomi masyarakat, dan ini memang menjadi suatu cita-cita Bapak Bupati bahwa Bulukumba ke depan bisa menjadi daerah yang mandiri, yang punya kemampuan ekonomi, dan secara tidak langsung nantinya akan mendorong akselerasi kemampuan daya beli yang ada di masyarakat itu sendiri. Baik, Bapak, mungkin singkat saja mungkin himbauan untuk masyarakat dan juga UMKM dan juga pengelola yang ada di Pantai Merpati itu, dan bagaimana nantinya untuk kedepannya supaya bisa maintenance gitu Bapak ya, dinikmati oleh masyarakat. Ya, ini terus kita pikirkan bagaimana Pantai Merpati ini dikelola secara baik. Ya, salah satu yang harus dipikirkan kita jadikan UPT, dikelola secara profesional, melibatkan pihak ketiga dan lainnya. Karena memang yang kita harapkan bagaimana terjadi perubahan mindset, baik itu perilaku, baik itu pengunjung, untuk terus menjaga kelestarian, untuk menjaga kebersihan. Karena Pantai Merpati ini bukan hanya milik orang Bulukumba, tapi milik orang-orang yang berkunjung ke Bulukumba yang nantinya akan ikut memberi manfaat kepada Bulukumba. Kita juga terus akan mengawal, mengedukasi pelaku-pelaku UMKM, memberi pelatihan, mendorong mereka bagaimana bisa lebih berinovasi sehingga panggangan makanan-makanan dari UMKM-nya itu bisa lebih baik dan lebih baik. Nah, harapan saya Pantai Merpati ini adalah milik kita semua. Oke, kita berharap program ini bisa memacu ekonomi di Kabupaten Bulukumba ya Bapak ya. Terima kasih Bapak Andi Edi Manaf, Wakil Bupati Bulukumba sudah bergabung bersama kami di Kompas TV. Saudara, kami akan kembali dengan informasi menarik dari Bali. Simak bagaimana seni ukir buleleng Bali yang diminati warga lokal dan mancanegara. Usai jeda. Masa depan kita tentukan. Marjan. Oma Opa, Happily Popok Celana Dewasa 3-in-1 ada sasetnya cuma 5.000. Promo nih, beli 4 gratis 1. Happily, ekstra serap, ekstra kering, ekstra tipis. Cus, diborong per saset cuma 5.000. Beli 4 gratis 1. Jadi easy. Sepanjang Ramadan, siapkan tubuh dengan 3 botol Aku Viva. Setara 2 liter air diminum dari buka sampai sahur. Biar satu harian puasa pasti sejuknya. Aku Viva, murni dan pasti sejuknya. Dari Wings Food. Masa depan kita tentukan. Marjan. Ambeien, minum Ambeven. Sehari 3 kali 2 kapsul dari ekstrak alami membantu meringankan gejala Ambeien. Atasi Ambeien dengan Ambeven. Diproduksi oleh Medicon. Masa depan kita tentukan. Marjan. Zing ada promo. Beli 12 sachet, ekstra 1. Lawan 3 jenis ketombe. Feel the double freshness. Zing, ketombe, no worries. Beli 12 sachet, ekstra 1. Masa depan kita tentukan. Marjan.
Saudara, di tengah maraknya parabot kayu bergaya minimalis, seni ukir Bali masih tetap dilirik masyarakat. Salah satunya adalah seni ukir khas Buleleng yang banyak dipesan hotel-hotel di Bali. Ukiran kayu telah menjadi warisan adat Bali yang telah diturunkan dari nenek moyang. Bukan hanya sekedar hiasan, bahkan ukiran kayu dipercaya memiliki nilai spiritual. Ukiran Bali menjadi salah satu kebudayaan yang harus dilestarikan. Dari keindahannya, ukiran Bali kini mampu menjadi bisnis menjanjikan bagi para seniman ukir. Salah satunya di Kabupaten Gianyar. Seorang seniman ukir Bali kini mulai menjual karyanya ke hotel dan villa yang ada di Bali. Dari usahanya, kini dia telah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Kerajinan ini untuk keperluan villa atau rumah tangga, bikin loji, bikin ya tempat suci, namanya sanggah. Saya ngukirnya itu tahun 99. Kalau hasil karya saya dijual ini dari tempat hotel aja, Hotel Nusa Dua. Berarti baru di sekitaran Bali aja ya? Sekitaran Bali aja. Berapa kurang? Harga hasil karya seniman ukir Inyoman Ganis ini tergantung ukuran dan tingkat kesulitan. Untuk ukiran besar dibanderol dengan harga Rp30 juta. Cipayana Putra, Kompas TV, Gianyar, Bali. Saudara, 30 menit sudah kami menemani Anda dengan beragam informasi menarik dari berbagai daerah. Jurnal Nusantara kami akhiri, saya Rahma Piliang, terima kasih. Sampai jumpa.